Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, pentingnya pondasi iman. Ayat intinya saya ambil dari Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita punya kesempatan untuk membangun rumah, yang satu ini jangan sampai kita abaikan. Pastikan pondasi rumah tersebut benar-benar kuat. Soal tampilan rumah, ini tergantung selera masing-masing pemilik. Ada yang suka minimalis, modern, gaya Spanyol, dan lain sebagainya. Apapun modelnya, itu tidak ada masalah sama sekali. Tetapi jika urusan pondasi, ini bukan lagi soal selera, tapi soal keharusan. Menurut pandangan saya pribadi, lebih baik tampilan rumah sederhana, tapi pondasi dan bangunannya benar-benar kokoh dan kuat, daripada tampilan rumah terlihat keren, tapi pondasi dan bangunannya rapuh. Ingat, setiap bangunan suatu saat akan diuji dengan goncangan, dan hanya bangunan yang memiliki pondasi kuatlah yang akan bertahan. Itulah sebabnya mengapa orang-orang yang berprofesi membangun rumah untuk menghitung dan merancang kekuatan pondasi agar bangunannya kokoh dan kuat. Saudara yang diberkati Tuhan, jika kita tak hanya mendandani rumah kita supaya terlihat cantik, tetapi juga memastikan bangunannya benar-benar kokoh, apakah kita juga melakukan hal yang sama untuk kehidupan rohani kita? Kehidupan yang dibangun di atas pondasi iman kepada Tuhan akan menjadi sebuah kehidupan yang kokoh berdiri dan terus bertumbuh makin tinggi. Pondasi iman akan membuat hidup kita tidak tergoyahkan oleh situasi, kondisi maupun goncangan seperti apapun. Sebaliknya, kalau kita mendasarkan hidup kita di atas pondasi hal-hal jasmani seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain-lain, meskipun kelihatan di luar hidup kita seperti bangunan yang megah dan kokoh, tetapi ketika ada goncangan datang, maka hidup kita akan mudah goyah, bahkan roboh diterpa badai pencobaan. Pondasi iman dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Satu ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan, seperti satu batu yang membangun pondasi hidup kita menjadi kokoh di dalam Tuhan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan terus-menerus memperkokoh pondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, mantap, dan tidak tergoyahkan.
Jadi saudaraku, Kristus sebagai pondasi dasar hidup kita. Bangunlah hidup kita melalui hubungan yang intim dengan Kristus. Pastikan kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Milikilah komitmen dan kesungguhan hati untuk mengikut Yesus. Hiduplah dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Ini hal yang sangat mendasar dalam kekristenan. Tanpa ini, kita ibarat membangun rumah di atas pasir. Ketika banjir dan badai datang, rumah kita tidak akan bisa bertahan. Akhirnya, pondasi imanlah yang membedakan mana orang Kristen yang bisa setia dan bertahan sampai akhir, dan mana orang Kristen yang hanyut dan rusak di tengah jalan. Saudara yang diberkati Tuhan, bangunlah pondasi hidupmu di atas dasar iman kepada Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apa yang selama ini menjadi dasar hidup saudara? Bagaimana menurut saudara? Mengapa pondasi iman penting untuk membangun sebuah kehidupan yang kokoh? Komitmen apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh pondasi iman yang kuat? Jangan hanya menjadi agamawi, tapi jadikanlah Kristus sebagai pondasi iman kita. Semoga firman Tuhan pada hari ini dapat menolong kita untuk memahami betapa pentingnya pondasi iman bagi kita umat-umat Tuhan. Mari saudaraku, seperti ayat inti kita pada hari ini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Semoga kita memiliki landasan iman yang kokoh, yang kuat, yang tahan badai. Kesulitan apapun kita akan menang bersama Tuhan Yesus. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media masing-masing, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang menyadari pentingnya pondasi iman dan bagaimana membangun pondasi iman yang baik, yang kuat, dan kokoh, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi siapapun, dan nama Tuhanlah yang dimuliakan. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan saat ini, yang mengingatkan kami betapa pentingnya pondasi iman dalam kehidupan kami. Jika pondasi iman kami kuat dan kami mendengarkan setiap perkataan Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami, maka apapun cobaan di dalam kehidupan kami akan tetap setia dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan kami, dan kami tidak akan goyah dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, untuk membangun pondasi dalam kehidupan kami yang semakin kuat, dengan selalu mendengarkan dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.